Kami dari kelompok Jampiro yang terdiri dari Revi Amelia, Mila Aska, dan Sita Fatimah akan mempresentasikan tentang ERT melalui aplikasi Odoo. Modul diskusi merupakan alat bantu komunikasi untuk berkomunikasi antar rekan kerja di dalam perusahaan. Pada fitur ini, kita juga dapat membuat grup diskusi. Seperti contoh, untuk menuliskan pesan kepada Revi Amelia. Selanjutnya, ada aplikasi kalender. Kalender digunakan untuk menampilkan dan mengelola dokumen yang berkaitan dengan jadwal seperti pertemuan, jadwal packing atau pengiriman, dan sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi kontak. Kontak merupakan aplikasi yang menangani kontak-kontak pada address book. Sebagai contoh untuk membuat kontak, pertama kita isikan nama. Seperti ini, kemudian simpan. Kemudian ada aplikasi CRM. Hampir sama dengan kontak, aplikasi CRM adalah modul untuk mengelola informasi atau data dari konsumen, customer, dari menambah data customer, melakukan perubahan data customer, hingga melakukan peluang pada customer. Untuk membuat, kita bisa langsung seperti ini, kemudian tambahkan. Lalu akan muncul di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan. Untuk penjualan di sini ada penawaran. Jadi sudah masuk, nomornya adalah S001 dan S003, terus diklik ini, dan ini sudah ada 3 penawaran. Yang pertama dibuat tanggal 2, yang 2 ini tanggal 3. Untuk nama pelanggannya yang pertama Mila, Revi, Siti Fatimah. Ini penjualnya Siti Fatimah. Untuk totalnya ada 61, 38, 500, 1353. Untuk statusnya ini order penjualan, penawaran terkirim, ini dibatalkan, dan ini untuk totalnya. Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama untuk nama pelanggan, saya nama A. Untuk alamat fakturnya dibuat ini. Dan
Untuk expirationnya buat tanggal sekarang, syarat pembayarannya kontan, dan di sini bisa add produknya. Yang pertama, produknya kita cari mau yang mana, contohnya seperti ini. Bisa di sini juga pilih produk buka seperti tadi, dan di sini tampilannya seperti ini. Jika sudah, bisa disimpan, bisa dikonfirmasi langsung. Ini contohnya seperti ini untuk di penjualan, dan selanjutnya ke situs webnya. Dihapus dulu filternya. Di sini akan muncul seperti ini e-commerce dashboardnya untuk mempermudah dalam penjualan. Di sini ada berbagai diagram, contohnya seperti ini. Ada juga yang seperti ini, diagram batangnya, diagram lingkarannya, dan untuk di bawahnya di sini total salesnya, total penjualannya, customernya, total pajak, total sebelum pajaknya. Untuk range-nya, order yang satu, average ordernya. Ini ada conversion rate, cost. Untuk yang sudah terjual adalah jam tangan anak. Seperti ini. Ini untuk diagramnya, karena belum ada, masih satu, jadi masih ini tampilannya. Dan ini untuk kode websitenya. Websitenya seperti ini. Di berandanya tampilannya seperti ini. Ini untuk nomor toko kami, perusahaan kami. Di sini ada emailnya. Di sini ada kontak kami. Ini juga ada nama perusahaan kami, alamatnya, nomor HP, sama email. Bisa juga di peta Google-nya dicari di Maps. Untuk tampilan tokonya seperti ini. Ada beberapa tampilan produk kami, jam tangan Frozen, jam tangan Ernie Black, Bobo Boy, jam tangan digital, jam tangan Nike, dan ini jam tangan. Untuk selanjutnya kita ke pembelian. Untuk pembelian di sini pengirimannya masih satu, untuk yang menunggunya kosong, terlambatnya masih satu. Ini nomor referensinya P002 dan P001. Ini pemasoknya ada Mila Revi, ini bisa dilihat. Dan untuk contoh pembuatannya bisa seperti ini. Nama pemasoknya, seperti ini. Produknya apa, ini sebagai contoh. Informasi lainnya sudah seperti ini. Ini dipilih kontan, bisa disimpan atau kirim sebagai email. Ini sebagai contoh saja. Seperti ini contohnya. Ini masukkan emailnya.
dijelaskan dan akan seperti ini. Penerimanya Jambiro Milaska, subjeknya Jambiro order kita tadi refnya. Sini ada isinya seperti ini. Bisa dikirim. Menunggu sebentar. Selanjutnya bisa cetak BPW juga. Misalnya ke download. Jadi konfirmasi order atau juga sudah dikirim, terima produk. Bisa juga divalidasi langsung. Silakan. Dan seperti ini contohnya sudah masuk. Menunya PT P003, pemasoknya Jambiro Aska, purchase referensinya Siti Fatimah Nurdiaman, totalnya 22.000 untuk statusnya order pembelian. Dan untuk selanjutnya kita ke stok persediaan. Untuk stok persediaan di sini di penerimaan, di sini juga sudah masuk seperti ini. Seperti ini contoh stok persediaannya, ada semua. Ini jika sudah selesai, statusnya akan selesai. Jika siap, semuanya akan siap juga. Dan ini jika dari dokumen sumbernya. Kalau ini tadi yang tidak ada dokumen sumbernya akan kosong seperti ini. Contohnya seperti ini untuk pembuatannya. Contoh aja seperti ini. Hasilkan. Dan di sini penerimaannya 3 proses dan 3 terlambat seperti ini. Tapi tidak ada dokumen sumbernya. Dan untuk selanjutnya di order pengiriman. Untuk order pengiriman di sini ada beberapa juga dari dokumen sumbernya juga. Di sini langsung masuk ke sini untuk pembelian dan penjualannya, langsung masuk ke sini agar dapat dilihat langsung. Dan status pengiriman, statusnya ada yang selesai, siap semua. Dan ini untuk manufacturingnya. Untuk manufakturnya di sini ada beberapa. Referensinya ini, tanggalnya hari ini, produknya jam tangan Next, Swiss Army Black, sumbernya tidak ada karena ini statusnya adalah draft. Untuk produknya ini untuk contoh pembuatannya saja, disimpan, konfirmasi, tidak bisa, dilihat di manufakturnya. Tapi di sini sudah masuk, di sini disimpan sebagai draft. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman
cara untuk mengisi di aplikasi produksi penagihan karyawan. Nah, sebelum itu gimana sih kok bisa ada aplikasi ini semua? Nah, pertama itu kita klik dulu di aplikasi. Nah, di sini di aplikasi ini kita bisa install aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk toko atau mungkin informasi yang mau kita upload di aplikasi Odoo ini. Semisal contoh kita mau penjualan, ada situs web, pembelian, e-commerce, penagihan, stok persediaan, produksi, CRM, karyawan, dan lain-lain. Nah, ini contoh semisal kita install helpdesk ya. Install. Confirm. Nanti di sini bakalan muncul tambahan aplikasinya, yaitu helpdesk yang udah kita dulu di aplikasi tadi. Nah, sekarang coba kita buka nih helpdesk nih, isinya apa aja. Nah, di helpdesk ini nanti itu kayak form untuk pelayanan ketika ada komplain atau ketika ada yang mau mengajukan pertukaran barang, pokoknya sejenis seperti customer care atau pelayanan service terkait toko yang mau ditampilin. Nah, lalu di sini ada produksi. Nah, di produksi ini kita bisa mengisi data-data apa saja yang mau kita buat. Contoh semisal kita jualan produk jam di sini. Nah, di sini kita bisa bakalan buat draftnya, bahan-bahan produksinya apa saja yang dibutuhkan, terus pemasoknya siapa. Nah, di sini bisa kita isi. Contoh semisal produk. Nah, produk ini produk yang akan kita jual. Kalau suami mau nambahin produk gimana? Kita tinggal tambahin buat. Terus kita isi nama produknya apa. Contoh, jam tangan. Terus tipe produk, serabel produk ya, kategori produk all, barcode, harga jualnya 50.000. Terus kita isi fotonya. Nah, contoh kita mau e-commerce-nya kategori apa, jam tangan laki-laki, pembeliannya, isi deskripsi pembeliannya, terus stok persediaannya, isi beratnya mungkin ini waktu produksinya berapa hari, terus lama waktu pengiriman untuk pelanggan mungkin kita buat 5 hari. Nah, di sini bakalan ada tabelnya. Nah, itu. Jadi tuh kalau seumpamanya kita mau buat produk, contoh mau buat makanan
atau sesuai dengan apa yang mau kita jual. Nah, di sini kita bisa buat urutan pembuatannya itu, produksinya itu bagaimana. Mungkin kalau mau buat makanan itu mungkin dari mengolahnya bahan makanan dulu, terus dimasak, terus jadi produk makanan. Nah, tapi karena ini jam tangan, nah nanti ada penerimaan, manufaktur, terus order pengiriman. Ini sistem atau Saya Siti Fatima di sini akan melanjutkan penjelasan perancangan aplikasi di Odoo. Jadi kalau mau menambah aplikasi di sini, kalau ada diskusi, kalender, kontak, CRM, penjualan, situs web, dan lain-lain ini semua itu di klik bagian aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita bisa pilih aplikasi apa aja yang mau kita butuhkan. Terus nanti klik install, contoh tabel waktu, terus klik install. Nah, nanti ketika klik install bakalan ada confirm-nya seperti itu. Nah, di sini ada helpdesk. Di helpdesk ini adalah form untuk pelayanan kepada pelanggan. Contoh mungkin ada permasalahan yang terjadi ketika pelanggan membeli produk kita atau ingin memberikan komentar terhadap produk kita, bisa di helpdesk ini. Nah, ini contoh tiketnya ada namanya garansi. Nah, di sini tuh ada permasalahan tentang garansi di mana ditugaskan untuk karyawan Siti Fatimah, pelanggannya ada namanya Revi, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah bakalan contoh kita mau tambah nih, tambah buat ya berarti. Contoh di sini kritik dan saran. Nah, helpdesk customer ditugaskan ke siapa? Contoh jadi ditugaskan ini tuh berdasarkan form karyawan yang ada di sini. Masalah ya, coba salah. Pelanggannya mungkin ada Revi Amelia. Terus jangan lupa diklik simpan. Nah, nanti di sini bakalan muncul, oh ternyata ada kritik dan saran ditugaskan kepada Siti Fatimah. Jadi setiap ada tugas ditugaskan untuk kepada karyawan itu nanti bakalan masuk ke email karyawan tersebut karena sebelumnya sudah diisi data-data karyawannya itu, emailnya apa, kontaknya apa, sudah diisi. Terus laporan. Nah, di sini bakalan kelihatan perhitungannya. Oh, ada 2 customer yang menggunakan helpdesk ini. Seperti itu. Terus kita lanjut ke aplikasi produksi. Nah, di aplikasi produksi ini kita bisa buat produknya apa saja. Nah, produknya di sini tampilan yang kita buat untuk di e-commerce. Contoh di sini ada jam tangan. Nah, nanti ini bisa kita publish di situs web. Nanti ketika dipublish di situs web akan muncul contoh sini. Kita sunting dulu ya. Setiap mau mengedit itu jangan lupa diklik sunting. Nah, contoh ini go to situs web. Nah, nanti di halaman situs web ini e-commerce-nya di barang itu bakalan muncul, tapi jangan lupa diklik publish. Nah, kalau udah diklik publish seperti ini, nanti bisa dipesan barangnya seperti itu.
Adapun ketika kita mau menambah produk, tinggal kita klik buat. Nah, di sini buat itu kita bisa masukkan produknya apa saja seperti itu. Nah, di order produksi ini kita juga bisa buat. Contoh buat produknya jam tangan naik. Simpan. Nah, nanti di order produksi ini bakalan muncul, oh hari ini dengan referensi WHMO 001 ada produk yaitu Swiss Army Black. Nah, jadi order produksi ini bakalan kelihatan, oh berarti produk ini tuh dipesan gitu, berarti kita harus buatnya seperti itu. Laporan order produksi juga bisa dilihat di sini laporannya. Terhitung tanggal Agustus 2021 itu ada 2 produksi seperti itu. Terus penagihan. Nah, di penagihan ini kita bisa buat juga seumpamanya ada pelanggan yang beli udah pesan tapi belum dibayar atau belum transfer. Nah, kita bisa buat penagihannya dengan buat faktur nanti terkirim lewat email. Contoh buat pelanggannya, contoh Revi. Nah, referensi pembayaran transfer bank, tanggal fakturnya kita buat tanggal sekarang. Nah, contoh dia mesen jam tangan frozen, sudah simpan. Nah, bahkan keluar nih faktur pelanggannya. Nah, masuk di sini. Masuk di sini nomor fakturnya berapa, terus belum lunas seperti itu. Atau bisa juga upload di sini ya gambar faktur atau produknya juga bisa diupload. Ini pilihannya faktur buat pelanggan, terus pemasok, terus laporan analisis fakturnya juga bisa dilihat. Oh, ini total sebelum pajak jumlahnya ada 70.000. Jadi di sini bakal lengkap penagihan apa yang mau kita sampaikan ke si pelanggan gitu. Mungkin udah mesen tapi belum dibayar, kan nggak mungkin langsung kita kirimkan barangnya kalau seumpamanya mereka belum bayar. Selanjutnya ada aplikasi karyawan. Nah, karyawan di sini buat untuk mendata di perusahaan ini tuh karyawan ada siapa saja. Contoh di sini ada direktur. Nah, ada direktur, manajer SDM, staf pemasaran dan pengiriman, manajer keuangan, staf digital marketing, dan manajer pemasaran. Nah, ini karyawan. Untuk karyawan yang pertama ada Siti Fatimah Nusliaman, terus direktur, departemennya ada direktur, manajer. Nah, di sini akan kelihatan organisasinya bahwasannya di bawahnya direktur itu ada manajer keuangan seperti itu. Terus karyawan yang lain, contoh ada manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran kita namanya Ahmad Hadi. Nah, di sini kalian kelihatan organisasinya, di mana ada direktur, bawahnya ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran. Nah,
Manajer pemasaran ini juga punya anggota di bawahnya, yaitu ada staf pemasaran dan pengiriman, staf digital marketing. Di sini organisasi ini kita bisa buat dengan cara pada saat penyuntingan di sini, itu manajernya siapa? Contoh, di atasnya manajer pemasaran itu ada manajer SDM. Berarti nanti posisinya si Ahmad Hadi bakalan ada di bawahnya Mila Aska. Itu kalau kita mau buat, karena kan di suatu perusahaan biasanya ada jenjang tingkatan posisi. Di organisasi ini kita bisa mengaturnya dengan cara kita atur dulu di bawah direktur siapa aja, terus di bawahnya manajer ini ada anggotanya siapa aja, seperti itu. Nah, ketika kita mau bikin anggota John Dul, Randy Verdi ini sebagai anggotanya dari manajer pemasaran, berarti nanti ketika mau membuat nama mereka, contoh ini, nah ini akan diisi manajernya siapa. Nanti ketika udah buat manajernya siapa, berarti dia berada di bawahnya manajer itu. Nah, makanya di sini John Dul-nya berada di bagian bawahnya manajer pemasaran. Itu kalau mau bikin posisi karyawan. Seperti itu. Dan kita bisa lihat juga departemennya ada apa aja, ada administrasi, direktur, SDM, sales. Dan kita bisa lihat juga administrasi, contohnya SDM, karyawannya ada siapa aja. Oh, ada ini Mila Aska, seperti itu. Terus untuk pengaturan, nah pengaturan di sini itu untuk mengatur semua aplikasi yang ada. Pengaturan umum, oh kita bisa manage nih, usernya ada siapa aja gitu. Oh, di sini usernya ada Amelia, Levi Amelia, dan Siti Fatima. Terus nah, di sini ada CRM, penjualan. Nah, di sini kita ngatur nih untuk aplikasi penjualan ada apa aja, terus stok persediaan, produksi. Jadi fungsinya setting ini pengaturan di sini untuk mengatur semua aplikasi yang ada, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.